prosedurnya ya. Dia menggunakan alat PSA ya, sama dengan yang pemasangan ring jantung. Nah, sayatan di pangkal pahanya itu hanya 2 mm, jadi tidak dilakukan operasi yang besar, hanya sayatan kecil di pangkal paha aja untuk memasukkan alat mikrokateternya. Nah, ini kalau nampak ya, ini jaringan tumornya pada awalnya sebelum dilakukan intervensi. Kemudian setelah dilakukan intervensi tadi, dia mengecil. Nah, itu. Yang ukurannya segini gede, dia berubah menjadi lebih kecil. Nah, dari pemaparan tadi dapat kita simpulkan bahwa apa sih keunggulan intervensi itu dibandingkan kemoterapi pada umumnya? Nah, dia bersifat lokal sehingga tidak merusak jaringan tubuh yang sehat. Yang dirusak itu hanya jaringan tumornya aja. Jaringan tubuh yang di sekitar tumornya itu tidak ikut rusak. Nah, yang kedua bertarget langsung ke pusat tumor. Dan kemoterapinya itu dialirkan langsung ke kansernya. Nah, karena dia dialirkan hanya ke pembuluh darah kansernya aja, dosis kemoterapinya itu maksimal, optimal, dan minim luka dan minim efek sakit. Sayatannya itu hanya 2 mm aja di pangkal paha. Nah, ini bisa dilakukan untuk pasien yang tidak cocok atau tidak bersedia untuk melakukan kemoterapi. Sangat berbeda sekali istilah tidak cocok dan tidak bersedia. Tidak bersedia artinya takut, nggak mau di kemo. Kalau tidak cocok artinya keadaan pasiennya tidak bisa lagi menjalani kemoterapi, sehingga intervensi ini bisa menjadi suatu pilihan yang lebih baik daripada kemoterapi. Ini cocok sekali untuk pasien-pasien yang lansia. Nah, baru dia metode kedua yaitu pembekuan. Pembekuan ini adalah upgrade daripada tindakan operasi. Nah, operasi itu biasanya dibuka nih, kemudian dibuka nih bagian tubuhnya, diangkat kansernya. Nah, kalau dia dengan pembekuan tidak ada pengangkatan daripada jaringan tubuhnya. Apa yang dilakukan dokter? Ini situasi daripada ruangannya. Nah, untuk memperjelas metode pembekuan ini, saya sengaja menampilkan pasien yang ini tumor bibir. Nah, ini tumornya itu tumbuh di daerah bibir. Nah, bagaimana cara penanganan tumor bibir ini dengan menggunakan metode pembekuan? Nah, metode pembekuan itu menggunakan 2 buah jarum saja, jarum argon dan jarum helium. Nah, bagaimana nih caranya? Nah, jarum argon sama helium itu diletakkan langsung di jaringan tumor. Nah, pertama-tama dokter itu akan memasukkan jarum argon dan mengaktifkannya, sehingga begitu diaktifkan suhu daripada jaringan kansernya ini akan turun sampai ke minus 160 derajat Celcius. Apa artinya? Jika suatu jaringan diturunkan suhunya ke minus 160 derajat, maka akan terbentuk suatu kristal es yang sempurna. Istilahnya itu yang ice ball. Nah, setelah dia turun ke minus 160, maka jaringan ototnya itu akan rusak. Jaringan pembuluh darahnya itu akan rusak. Jaringan sarafnya itu rusak. Nah, setelah turun ke minus 160, dokter akan memasukkan jarum helium untuk menaikkan suhunya kembali ke 40 derajat Celcius. Sehingga jaringan tumornya itu akan seperti tomat yang busuk. Di mana jaringan ototnya rusak, pembuluh darahnya rusak, dan sarafnya rusak. Jaringan tersebut disebut dengan jaringan nekrosis. Nah, kalau bapak-bapak ibu-ibu perhatikan dari tadi saya berbicara,
baik itu intervensi, baik itu pembekuan, jaringan tumor yang sudah mati tersebut tidak diangkat. Tidak ada dari istilah pengangkatan jaringan tumor yang sudah mati. Kenapa tidak diangkat? Nah, jaringan tumor yang sudah mati alias jaringan nekrosis itu akan diuraikan oleh tubuh kita. Tubuh kita itu mempunyai suatu sistem imun untuk menanganinya. Jika ada jaringan yang sudah mengalami nekrosis di tubuh kita, maka tubuh kita melalui bagian dari darah kita yang namanya makrofag akan menelan, akan memakan jaringan yang sudah nekrosis tadi, diuraikannya jaringan yang sudah nekrosis tadi, sehingga nanti jaringannya itu terurai dan hilang dicerna oleh tubuh kita. Nah, apa keunggulan daripada penguraian daripada jaringan yang sudah mati ini? Sewaktu tubuh kita ini mengurai jaringan tumor yang sudah mati ini, akan terjadi suatu reaksi antigen antibodi. Nanti tubuh kita melalui sel beta daripada limfosit, dia akan mengenal antigen daripada jaringan tumornya dan membentuk antibodi terhadap struktur gen yang sama. Apa keunggulannya? Jika tubuh kita sudah punya antibodi terhadap struktur gen kanker tersebut, maka kemungkinan kambuhnya lebih kecil. Mengapa? Kalau ada bibit kanker dengan struktur genetik yang sama di tubuh kita, maka tubuh kita itu sudah kenal. Maka limfosit T daripada tubuh kita itu akan menyerang bibit kanker tersebut. Sistem imun tubuh kita akan menyerang bibit kanker tersebut, sehingga kemungkinan kekambuhan itu lebih kecil. Sebenarnya apa yang ditakutkan oleh pasien-pasien kanker? Yang paling ditakutkan bukan hanya metode pengobatannya, tetapi kekambuhannya. Sering sekali pasien-pasien kanker setelah satu pengobatan, nanti tidak berapa lama tumbuh lagi, kambuh lagi kanker di organ yang sama bisa, atau di organ di sekitar yang tumbuh kemarin. Sehingga yang paling ditakutkan bukan proses pengobatannya, tetapi kekambuhannya. Nah, dengan metode intervensi dan pembekuan tadi, diharapkan kekambuhannya bisa ditekan, karena tubuh kita itu sudah mengenal genetik dari kankernya, dan sistem imun tubuh kita itu bisa menyerang bibit-bibit kanker yang ada di tubuh kita. Nah, ini ya kalau kita kalau gambarnya jelas, ini dia